Halo guys, balik lagi di Inside Cam bareng gue Eri Kurniawan. Dan kalian tahu nggak kenapa harga kamera yang satu lebih mahal dibanding kamera yang satunya lagi? Dan itu terjadi semua karena ada beberapa faktor tentunya ya, bukan kaleng-kaleng. Dan kali ini gue akan membahas itu semua. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Let's go! Nah, kayak yang tadi gue bilang bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan harga kamera itu menjadi mahal. Dan langsung aja yang pertama, faktornya adalah kualitas dari kameranya atau body kamera ya. Atau bisa juga lensa kameranya. Nah, kualitas di sini maksudnya bisa dibilang materialnya ataupun kualitas dari pembuatannya itu sendiri. Dan nah, misalnya aja dari cara pembuatannya, kalau misalnya kan body atau lensa yang biasa itu dibuat secara otomatis atau biasanya menggunakan mesin ya. Nah, kalau body atau lensa-lensa yang lebih mahal itu dibuat dengan secara khusus gitu. Nah, misalnya kalau lensa itu dibuat secara real penglihatan manusia, dan untuk body kamera itu biasanya dibuat dengan fitur tambahan seperti tahan cuaca ataupun dibuat dengan bahan material yang lebih solid, misalnya kayak metal ya. Kalau yang body kamera biasa itu biasanya dibuat dari bahan plastik polikarbonat. Jadi semakin rumit pembuatannya, terus bahan yang digunakannya juga semakin mahal, ya otomatis membuat harga kamera atau body kamera dan lensa itu menjadi lebih mahal juga gitu. Nah, untuk faktor yang kedua adalah sensor kameranya. Nah, pasti dari kalian banyak yang belum tahu apa sih bedanya sensor kamera yang biasa-biasa aja dengan sensor kamera yang lebih mahal harganya. Nah, menurut para ahli fotografi, kalau gue sih belum ahli ya, jadi gue nanya-nanya ke orang yang lebih ahli bahwa sensor kamera yang lebih mahal itu dia lebih sensitif terhadap cahaya. Semakin sensitif dia terhadap cahaya, penyerapan cahayanya juga semakin bagus gitu. Nah, apabila penyerapan cahayanya itu bagus, maka dia bisa diandalkan dalam posisi low light. Misalnya kalau kalian lagi foto malam, itu kalian bisa bedain ya, kamera yang lebih mahal dengan kamera yang biasa aja. Hasilnya itu jelas lebih bagus yang kamera mahal ya. Itu nggak bisa dipungkiri lagi, karena kalau kamera-kamera yang biasa itu penyerapan cahayanya lebih sedikit atau sensitivitasnya lebih kurang ya dibanding kamera-kamera yang lebih mahal. Jadi saat pengambilan gambar dalam posisi low light, kamera yang biasa aja itu kurang mampu menyerap cahaya, atau bila dipaksakan dengan ISO yang lebih tinggi itu hasilnya akan lebih noise atau ya kelihatan noise atau bintik-bintik hitam ya. Dan itu akan mengganggu ketajaman serta kejernihan dari si gambarnya tersebut. Oke, faktor yang ketiga atau faktor yang terakhir adalah fitur dari kameranya. Nah, fitur kamera itu menurut gua sangat penting untuk dicermati ya dalam membeli sebuah kamera. Jadi semakin mahal kamera juga semakin bagus gitu fiturnya, semakin banyak ya fitur-fiturnya. Dengan diusungnya teknologi yang lebih canggih dengan fitur-fitur terbaru misalnya, ya otomatis dalam pembuatannya pun akan ikutan lebih mahal gitu. Proses pembuatannya juga lebih rumit ya kan, dan otomatis juga harganya tentunya akan lebih tinggi dibanding kamera-kamera yang memiliki fiturnya lebih sedikit ya. Nah, beberapa teknologinya misalnya ada viewfindernya yang elektronik, terus ada touchscreen misalnya, dan juga bahkan bisa mengatasi masalah lainnya seperti misalnya hasil foto yang vignette ataupun distorsi. Nah, itu biasanya kamera-kamera mahal bisa mengatasi itu semua. Jadi semakin banyak fitur canggih pada kamera tersebut, otomatis harganya pun akan lebih canggih atau lebih mahal. Itu dia tadi info tentang beberapa faktor yang membuat harga kamera itu menjadi mahal. Jadi kalian nggak usah ngedumel lagi. Kenapa sih harga kamera itu lebih mahal? Kenapa sih harga kamera ini mahal? Kenapa sih harga kamera itu mahal? Ya tentunya beda ya dari segi kemampuan, material, dan juga proses pembuatannya. Kayak yang tadi gue sebutin di awal. Jadi saran gue, belilah dulu kamera yang sesuai dengan budget kalian ya. Yaudah, jangan lupa di subscribe, terus di like kalau kalian suka video ini, dan juga di komen kalau kalian mau tanya sesuatu. Dan jangan lupa juga follow insidecam.id, Instagramnya kita. Dan yaudah, sampai ketemu di video selanjutnya ya.